Untuk lebih besar sama seperti di Excel dan program yang lainnya, lebih besar sama dengan juga sama. Ini cuma yang membedakan di sini letaknya ke sana atau ke kanan atau ke kiri, apa lebih besar atau lebih kecil. Dan kemudian di dalam struktur if itu ada if kondisi dan perintah di situ and if. And if ini tidak harus selalu ditulis ya. Jadi kalau di program yang terdahulu memang and if ini memang selalu ditulis. Tapi kalau di Python ini tidak begitu penting untuk ditulis di situ nanti karena sintaksnya ternyata beda. Nah, kita mau coba buka programnya. Kita mau coba latihan sederhana dulu, mulai dari fungsi yang dasarnya sampai nanti kita bisa menggunakan elif untuk berbagai macam kondisi dan sebagainya. Saya coba buka programnya. Anda juga bisa menjalankan programnya di komputer Anda masing-masing. Saya agak lambat. Just wanna leave somebody to somewhere home. Wanna be somebody to somewhere home. Akan dibuka header-nya. Oke, nah silakan kita buka filenya, file di sini. Nah, kita mau bikin program sederhana. Contohnya gini. Contohnya if a, contohnya ini a, ini ya saya contohkan di sini a sama dengan int input. Kemudian di sini contohnya saya tulis nilai algoritma dan pemrograman contohnya. Jadi saya bikin seperti ini. Kemudian kita akan coba gunakan fungsi if kemudian di sini jika a lebih besar daripada 60, maka di situ kesimpulannya dinyatakan bahwa Anda lulus. Contohnya seperti ini. Nah, kalau programnya kita jalankan A ini kan kita inputkan nilainya berapa, kemudian if A lebih besar dari 60 maka Anda lulus. Tetapi jika tidak, berarti tidak lulus. Nah, kalau di model if yang pertama ini, kalau tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan yang ada di sini, maka tidak akan muncul apapun di situ. Saya lanjutkan ya. Ini contohnya saya tulis saja di situ latihan tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Latihan 11. Nah, sehingga nanti hasil run programnya akan menjadi seperti ini. Contohnya nilai alpro-nya adalah 70. Maka di situ akan muncul tulisan Anda lulus. Kemudian di situ nilai alpro-nya katakanlah 59. Di situ tidak akan muncul keterangan apapun. Nah, ini kita sebut sebagai model if yang pertama, di mana jika terpenuhi maka akan muncul keterangannya, tetapi jika tidak akan muncul apapun.
kemudian ada bentuk model yang selanjutnya, ini kok menggunakan if else, berarti ada dua kondisi. Jadi if else itu ada dua kondisi, contohnya seperti ini, saya tambahkan di sini else, print Anda belum lulus. Nah, ini adalah bentuk if yang kedua. Jadi ketika ada kondisi yang tidak sesuai, maka akan masuk ke pernyataan yang berikutnya. Jadi contohnya tadi saya ulang lagi. Tadi contohnya nilainya 70, nanti sama Anda lulus. Kalau tadi dijalankan lagi muncul angkanya tadi 59 di situ, tetap akan muncul keterangannya, tetapi keterangannya Anda belum lulus. Jadi itu Anda belum lulus contohnya. Nah ini kalau digunakan di program untuk hanya menampilkan tulisan Anda lulus, Anda tidak lulus. Nah, bagaimana kalau digunakan di program perhitungan gaji di situ? Kalau digunakan di perhitungan gaji, contohnya seperti ini. Ini saya contohkan ya, A sama dengan input, ini jumlah penjualan. Jumlah penjualan, contohnya, jika jumlah penjualan itu lebih dari 600 unit, maka nanti ini saya hapus printnya, ini saya ulang lagi aja dari sini. Maka di sini kita bisa hitung nilainya if A jika jumlah penjualan lebih daripada 600, maka di sini mendapatkan bonus. Bonus sama dengan A dikalikan dengan 0,05 atau 5% bonusnya. Tapi jika tidak, di sini bonusnya hanya 0,02. Contohnya seperti ini. Nah, nanti ketika mau dihitung yang selanjutnya lagi, contohnya mau dihitung di situ gajinya berapa katakan. Gaji ini adalah bonus ditambahkan dengan, atau di sini saya tambahkan lagi ya, di sini B. Saya bikin di sini B. INT input gaji pokok. Gaji pokok di situ, maka di sini bonus ditambah dengan B. Kemudian ini belum ada nilainya ya, belum ada nilai. Ini kan jumlah tadi, jumlah penjualan. Kalau mau dikalikan dengan harganya, katakanlah harga per unitnya adalah 100.000. 100.000, maka kita bisa tuliskan di sini nanti seperti ini 0,02 gaji bonus, kemudian B ini seperti ini. Jadi bedanya di situ nanti mau ikut yang ini atau yang ini, seperti itu. Saya lanjutkan ke contoh. Kita lihat jumlah sebenarnya ini saya close dulu. Nah, di contoh ini jika jumlah penjualannya adalah, contohnya di situ muncul 650 contoh. Gaji pokoknya 1 juta. Nah, kemudian if A lebih besar daripada, ini belum ada perintah printnya di sini. Saya belum nuliskan perintah print ya, sehingga tidak muncul apapun di situ. Print gaji. Print di sini print gaji.
Kemudian saya print di sini, print dulu bonusnya. Ini saya tulis di sini bonus. Ya, ini ada salah ya yang di bawah itu. Bonus. Ini print gaji. Di sini saya tulis gaji. Ini bonus dan gaji di sini. Ini sebenarnya. Oh, ini tadi beda, ini beda tanda petik. Oke, nah hasilnya seperti ini. Saya ulang lagi contohnya tadi. Jumlah penjualan di sini, jumlah penjualannya adalah 650, gaji pokoknya 1 juta contohnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat gajinya adalah bonusnya 3.250.000, gajinya totalnya yang didapatkan adalah 4.250.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, sekarang saya akan lanjutkan sampai ke elif di situ. Elif ini saya akan lanjutkan ini sampai ke elif. Sebentar, saya terus ini beberapa tampilannya. Bedanya dengan if biasa, kalau elif ini bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi. Jadi contohnya gini, ada kondisinya berjenjang. Kalau if itu kan biasanya hanya if saja dan kemudian if else gitu. Tapi kalau kita gunakan elif ini kita bisa menggunakan untuk tingkat yang berbeda. Ini saya contohkan aja ya di sini. Elif A lebih besar daripada 1.000 contoh. Nanti hasilnya seperti ini. Oh ya, ini kemudian ini bisa dipisah di sini. Ini diletakkan di sini. Jadi tidak di bawahnya elif ini juga bisa nanti, sehingga tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak tulisannya gitu. Contohnya di sini, jika penjualannya di atas, contohnya ini, jika penjualannya di atas 200, maka di sini atau mungkin saya mulai dari yang paling kecil dulu. Jika penjualannya di bawah 200, maka bonusnya hanya 1%. Di sini contohnya 1%. Tetapi jika penjualannya di atas 500, saya ubah ketentuannya. Jika penjualannya di atas 500, bonusnya naik jadi 2%. Kemudian jika penjualannya di atas 800, ini pakai tanda titik 2. Jika penjualannya di atas 100, maka bonusnya, ini saya copy paste saja supaya tidak salah, bonusnya naik jadi 5%. Kemudian jika penjualannya bisa mencapai di atas 1.000 contohnya, maka bonusnya akan naik jadi 10%, 0,1. Maka kita bisa menghitung gaji itu sama ya, gaji bonus plus B. B itu adalah gaji pokok. Kemudian kita jalankan modelnya. Nah,
dari sini kita bisa coba contohkan bagaimana jika jumlah penjualannya hanya 100. Gaji pokoknya 1 juta. Maka bonusnya itu adalah 100.000 yang didapatkan. Ini kemudian gajinya total yang diterima di situ adalah 1.100.000. Kemudian bagaimana kalau kita jalankan lagi? Kalau jumlah penjualannya itu 505, gaji pokoknya sama 1 juta. Bonusnya adalah seperti ini. Jadi bonusnya adalah 2.525.000 di situ. Bonus yang didapatkannya. Kemudian total yang didapatkan itu 3.525.000. Bagaimana kalau penjualannya 1.001, maka gaji pokoknya sama 1 juta. Oke, nah ini masih ada kendala. Oke, berarti kalau di situ masih ada kendala, tadi saya salah memberikan tanda di sini. Harusnya tandanya itu seperti ini ya. Ini kan intervalnya di bawah 200, kemudian ini di bawah ini sudah benar seperti ini, seperti tadi di bawah sampai 200 sampai 500, kemudian ini 500, ini tadi 200 sampai 500 intervalnya, kemudian ini 501 sampai 800 sampai 799, kemudian ini harusnya seperti ini. Ini saya ubah sedikit. Ini contohnya 0,08. Kemudian tadi LIF yang terakhir ini saya ubah di jika jumlahnya itu lebih besar atau sama dengan seperti ini. Jumlah penjualannya adalah contohnya 1.001. Kalau 1.001 berarti itu ikut yang di paling bawah, yang di kelompok yang paling bawah di sini. Gaji pokoknya 1 juta. Ini 1 juta. Bonusnya adalah sebagai berikut. Jadi bonusnya ini 10 juta 10.000 di situ bonusnya. Kemudian kalau nilainya 999, berarti nanti masih ikut yang kelompok ini. Kemudian ini LIF ini saya berikan sama dengan, berarti 1.000 sudah masuk ke dalam kelompok yang ada di sini. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada, Pak. Ya, nah, seperti ini contoh LIF bisa Anda screenshot, nanti bisa Anda buat latihan lama-lama di teorinya ya, karena nanti di teorinya ini akan Anda pelajari lebih banyak di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi ada suatu perusahaan yang menawarkan kalau membelinya di atas, setiap kali beli itu di atas, kemudian hanya copy paste saja, R sama dengan, kemudian P
P1, jadi ada P1 nilai P sebelum diskon. P itu harga barang sebelum diskon. Kemudian ada P2